Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Dwi Sapiti Febrianti, NIM 19101042, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Baiklah, dimulai dari pendahuluan. Di sini saya akan membahas sistem ekonomi merupakan kerangka institusional yang mengatur produksi, alokasi, dan distribusi sumber daya ekonomi di suatu negara. Indonesia memiliki sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip ekonomi Pancasila dengan campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Pada materi ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia, yaitu ada faktor yang mempengaruhinya serta perkembangan ekonomi terkini di Indonesia. Baik, karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama ada ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi Indonesia ini didasarkan pada Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, kerakyatan, dan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua ada ekonomi campuran, di mana Indonesia ini memiliki campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terencana, yaitu sektor swasta berperan penting dalam ekonomi, tetapi pemerintah juga memiliki peran aktif dalam mengatur sektor strategi dan memberikan kebijakan ekonomi yang mengarah pada pembangunan yang merata. Yang ketiga ada liberalisasi ekonomi, yaitu ekonomi liberal, yaitu sejak akhir 1980-an, Indonesia telah melakukan reformasi ekonomi yang mengaruh pada liberalisasi ekonomi. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah melakukan deregulasi atau privatisasi dan memperkuat perlindungan hukum bagi investor dalam rangka meningkatkan iklim investasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama ada kestabilan politik. Oke, kestabilan politik ini berperan penting dalam membangun ekonomi, di mana perubahan politik yang signifikan dapat berdampak pada kebijakan ekonomi dan iklim investasi. Indonesia telah mencapai kemajuan dalam stabilitas politik, tetapi tantangan masih ada, terutama dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia regional ya. Yang kedua ada sumber daya alam, yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, dan tambang mineral lainnya. Eksploitasi sumber daya alam ini memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia, namun juga menghadirkan tantangan bahwa dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada infrastruktur, yaitu infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi. Nah, pemerintah Indonesia terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, ya seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya ada ketenaga kerjaan yang produktif dan terampil sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan serta penciptaan lapangan kerja merupakan fokus bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan produktivitas serta tenaga kerja. Oke, ini ada tantangan dan permasalahan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan dan kesenjangan sosial, ya. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Jadi ketimpangan di ekonomi merujuk pada kesenjangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara kelompok masyarakat. Nah, ketidakmerataan ini juga dapat menghasilkan ketimpangan sosial, ketidakadilan, dan ketegangan di masyarakat. Yang kedua ada ketahanan ekonomi terhadap krisis global. Jadi sistem ekonomi Indonesia ini masih rentan, ya, sehingga terdapat gejolak ekonomi global. Nah, krisis finansial global, fluktuasi harga komoditas, perang perdagangan, atau krisis lainnya dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui dampak pada perdagangan, investasi, dan stabilitas sektor keuangan. Yang ketiga ada
pengangguran dan kualitas tenaga kerja. Jadi tingginya tingkat pengangguran terutama di kalangan pemuda dan lulusan baru menjadi permasalahan serius. Selain itu, ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar juga menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan tenaga kerja berkualitas. Yang keempat ada perlindungan lingkungan dan berkelanjutan ekonomi. Jadi pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan kurang memperhatikan perlindungan lingkungan dapat mengancam sumber daya alam dan berkelanjutan ekonomi jangka panjang. Jadi perlindungan ekonomi yang lemah dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, kerusakan ekonomi dan perubahan iklim yang berdampak negatif pada sektor ekonomi. Nah, di sini saya akan bahas tentang prospek dan peluang ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada demografi dan pasar konsumen. Jadi Indonesia ini memiliki populasi yang besar, termasuk jumlah pemuda yang signifikan. Hal ini menciptakan pasar konsumen yang besar dan berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat. Jadi pertumbuhan pendapatan per kapita yang meningkat dan perubahan pola konsumsi juga memberikan peluang bagi sektor bisnis dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dan ini ada potensi sektor ekonomi unggulan atau digital creative industry 4.0. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi digital ya. Jadi kreatif dan industri 4.0 ini pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, kewirausahaan digital serta keberadaan talenta kreatif yang melimpah memberikan peluang dan pengembangan startup, e-commerce, game, konten digital, dan teknologi terkait. Nah, selain itu, penerapan teknologi industri 4.0 ini juga seperti otomatisasi kecerdasan buatan dan Internet of Things juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor manufaktur. Yang ketiga ada investasi dan hubungan ekonomi internasional. Jadi Indonesia ini terus berupaya meningkatkan iklim investasi dan daya tarik bagi investor asing, keberadaan sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, serta potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Nah, selain itu juga peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara lain melalui perjanjian perdagangan, investasi, dan kerjasama regional juga memberikan peluang bagi ekspansi perdagangan internasional dan integritas ekonomi global. Yang keempat ada pembangunan daerah dan pemerataan ekonomi, yaitu pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan program pemerataan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah Indonesia Timur dan Barat. Nah, upaya ini mencangkup pengembangan kawasan industri, pariwisata, pertanian, dan sektor lainnya di daerah-daerah yang memiliki potensial. Nah, pemberdayaan sektor-sektor ekonomi lokal juga memberikan fokus, termasuk peningkatan akses keuangan, pelatihan tenaga kerja, dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi, kesimpulan pada materi yang saya sampaikan ini adalah pengembangan dan karakteristik sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade akhir. Dari awalnya didominasi oleh sektor pertanian, ekonomi Indonesia telah bertransformasi menjadi ekonomi yang lebih beragam dengan pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor industri jasa dan perdagangan. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, tambang, dan pertanian yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Yang juga tantangan dan kebijakan dalam menghadapi perubahan ekonomi global itu Indonesia
kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, diversifikasi sektor ekonomi, dan memperkuat kerjasama ekonomi internasional melalui perjanjian perdagangan dan investasi. Untuk prospek dan peluang ekonomi Indonesia masa depan, Indonesia meskipun menghadapi tantangan, Indonesia memiliki prospek dan peluang ekonomi yang positif untuk masa depan. Pertumbuhan populasi yang besar dan pasar konsumen yang berkembang memberikan peluang bagi sektor bisnis dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Selain itu, sektor keunggulan seperti ekonomi digital, kreatif, dan industri 4.0 memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.